Damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Renungan Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan, yang diambil dari Kitab Imamat, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Korban Sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam, yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus menghususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan, hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tema perenungan kita saat ini, persembahan korban syukur. Kurban sajian merupakan kurban pengucap syukur atas anugerah panen yang melimpah bagi umat Israel. Kurban ini bisa dipersembahkan sendiri, bisa juga merupakan bagian dari upacara persembahan kurban yang lebih luas. Ada 4 jenis kurban sajian. Kurban yang tidak dimasak berupa tepung atau bulir gandum, roti bundar, dan roti tipis tidak beragi yang dibakar di pembakaran roti. Roti tidak beragi yang dipanggang di alat panggangan, dan tepung terbaik yang dimasak di wajan. 2 hal penting dalam persiapan korban sajian sebelum dipersembahkan bagi Tuhan. Pertama, korban sajian tidak boleh mengandung ragi dan madu. Menurut seorang penafsir Alkitab, madu dari buah dapat menghasilkan ragi. Peragian melambangkan pembusukan dan kematian. Kurban untuk Tuhan harus murni, tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang dapat membusukkan. Namun madu boleh dipersembahkan sebagai persembahan sulung, asal jangan dibakar. Kedua, korban sajian harus dibubuhi garam. Garam melambangkan keawetan dan kekekalan.
Perjanjian antara Tuhan dan Israel adalah perjanjian kekal, maka bisa juga disebut perjanjian garam. Jadi kurban sajian adalah kurban pengucap syukur karena ikatan perjanjian bersifat abadi antara Allah dan umatnya. Tanda bahwa kurban sajian adalah kurban pengucap syukur, yaitu sebagian dari kurban itu adalah untuk para imam yang melakukan ritual tersebut. Ada persekutuan antara Allah yang menerima kurban tersebut dengan manusia yang melakukan ritual. Alam ciptaannya, keselamatan darinya, dan berkat-berkatnya patut mendorong kita memberikan berbagai bentuk syukur kepada Dia. Mari kita nyatakan rasa syukur kita melalui sikap hidup kita di saat ini. Apapun yang kita lakukan selama itu yang terbaik yang kita berikan bagi Tuhan dan tidak melanggar segenap sabda Tuhan, maka disitulah kita sedang bersyukur atas setiap kebaikan yang sudah Dia berikan kepada kita. Amin.